Assalamualaikum. Minal aidin wal faizin ya. Selamat lebaran Adha. Jadi bagi yang kurban ataupun bagi yang gak kurban, mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan semuanya kurban ya guys. Guys, hari ini aku mau tanam ini ya. Kemarin aku tuh rempong banget pengen nyari ya daun pandan, dan akhirnya aku dikasih sama temen aku daun pandannya guys. Dan ini aku lagi congkel-congkel, tapi ini kayaknya ini ya banyakan batu di bawahnya, jadi aku congkel-congkel terus, ini kayaknya mentok di batu gitu ya. Dan ini aku memutuskan untuk kayaknya mau pindah ke lubang lain aja ini ya, karena ini aku congkel-congkel teman-teman ya, mentok, ini ada batunya, jadi kayaknya nggak bisa ditanam yang arah sini ya. Kita tutup lagi dan kita pindah ke sebelah sini. Jadi sebenarnya ini nanam ini ya, nanam serai ataupun nanam daun pandan ini tuh emang ala kadarnya doang, yang penting ya congkel buat lobangnya, kemudian masukin pohonnya ya, tutup lagi lalu siram. Mudah-mudahan aja nanti tumbuhnya bagus ya teman-teman, karena emang daun pandan itu emang butuh banget kalau kita masak bubur, kemudian kalau kita mau masak nasi biar lebih wangi itu bisa menggunakan daun pandan ya. Jadi aku emang pengen tanam supaya nggak minta-minta terus ke tetangga, kan nggak enak ya kalau terus-terusan minta. Guys, ini aku prosesnya untuk congkel-congkelnya itu pakai pisau biasa ya. Akhirnya aku dikasih pinjem sama temen aku karena dia ngeliat aku tuh susah banget pakai pisau dapur. Jadi ini dikasihnya parang, dipinjemin parang karena memang di rumah aku tuh nggak punya parang ya. Ternyata bermanfaat juga kalau kita ada parang di rumah, jadi untuk tanam tanaman ya, untuk nanam tuh jadi lebih enak, lebih gampang ya. Ini guys, jadi semudah itu untuk menanam. Yang penting kita ada bahan untuk ditanam guys ya. Jadi kalau nggak punya minta aja sama temen ya, atau sama tetangga. Yang penting ada akarnya udah bisa ditanam ya guys. Ini aku potong-potongin bawah-bawahnya yang agak sedikit bengkok-bengkok ya, jadi biar lebih bagus. Mudah-mudahan nanti tanamnya bisa, pohon pandannya itu bisa subur. Terus teman-teman aku yang nggak punya pohon pandan silahkan ambil, boleh di sini berbagi ya, dan dapat pahala ya guys. Oke guys, hari ini aku pengen masak menu yang simple karena beberapa hari ini kita makan daging terus. Jadi aku pengen masak yang simple, tapi sebelum aku masak itu di rumah sebelah tetangga yang belum ditempatin guys ya, karena di sini banyak banget rumah yang jadi investasi. Itu ada berkeliaran kangkung ya, kangkung paret ini kayaknya ya guys. Jadi kita mau ambilin kangkung karena teman aku katanya mau pengen rebus kangkung ini nanti buat sore hari ya guys ya. Dan ini hasil petikannya karena nanti dia pengen rebus ini ntar sore, lucu ya. Jadi bisa ada manfaatnya juga ya. Artinya kalau kangkung itu kan memang hidupnya liar ya, jadi dia bisa tumbuh di mana aja guys ya. Alhamdulillah ya dapat kangkung. Dan ini aku ada beberapa menu, kira-kira ini enaknya dimasak apa ya teman-teman ya. Ada yang bisa komentar nggak? Ada teri, ada terong ungu, kemudian ini ada bakso sapi, daging sapi. Kira-kira enaknya diapain ya? Jadi karena kita mau pengen masaknya simple, aku balado aja ini semuanya dicampurin jadi satu. Kira-kira enak nggak ya teman-teman ya? Kayaknya enak ya karena ada bakso sapinya ya. Jadi ini kita siapin bahan-bahan untuk baladonya, untuk sambelnya guys ya. Karena tomatnya kecil hari ini, jadi aku menggunakan tomatnya 2. Kemudian ada cabai, ada bawang merah, ada bawang putih seperti biasa untuk bahan sambel. Kemudian ini aku potong-potong dulu ya, terongnya ada tadi sebagian yang udah busuk itu aku buang guys, karena memang nanti bakalan ada ulet-uletnya ya. Kalau yang busuk tuh harus dibuang. Kemudian ini bakso sapinya aku belah 2 ya guys, jadi aku potong 2 aja. Dan kita bakalan goreng dulu ya terongnya, seperti biasa kita goreng-goreng dulu sampai semuanya itu mateng ya. Jadi aku gak pengen nanti ada yang keras di ujung-ujungnya, jadi ini kita bolak-balik ya. Terus terongnya, kemudian ini teman-teman aku potongnya tadi cuman hanya belah 2 aja. Kemudian aku belah lagi tengahnya, jadi emang belah 2 doang ya guys. Dan kemudian ini terongnya udah mateng ya, kita angkat dulu ya. Lanjut kita nanti mau goreng baksonya. Jadi baksonya itu nggak langsung aku masukin ya, supaya nggak lembek baksonya. Jadi aku pengen nanti baksonya tuh kita goreng dulu supaya nanti lebih enak rasanya. Jadi di bakso sapinya teman-teman aku beli cuma seperempatnya itu harganya 10.000 ya. Jadi kita goreng dulu bakso sapinya guys ya. Kemudian kalau bakso sapi ini juga sebentar kok gorengnya, nggak terlalu lama ya. Jadi kalau udah mengembang seperti ini udah bisa, sebentar lagi kita angkat ya guys ya. Kita teman-teman kita bisa tiriskan. Lanjut ya, setelah baksonya udah mateng, kita goreng dulu ikan terinya. Ini aku beli ikan teri nasi ya guys. Ikan teri nasinya ini 1 onnya tadi 13.000 harganya. Kalau di tempat kalian harga teri nasinya berapa ya guys? Karena emang kan beda kota, beda-beda ya harganya. Kalau di tempat aku ini tadi di tukang sayurnya 1 onnya per onnya itu 13.000 ikan teri nasi ya guys.
Ini kita goreng dulu teri nasinya, dan gorengnya itu inget ya sampai harus rata dan matang supaya crunchy ya, nggak keras jatuhnya. Jadi nanti kalau udah berubah warna semuanya agak kecoklatan ya teman-teman, udah bisa diangkat. Tapi kalau masih seperti ini nih belum, kita tinggal bolak-balik aja dulu supaya rata matangnya ya. Dan lanjut guys, kita masukin tumis dulu bumbu-bumbu tadi, perbumbuan yang udah kita haluskan guys, yang udah kita blender. Kemudian seperti biasa kita tumis ya. Dan aku untuk tumisnya juga seperti biasa, trik aku udah setelah dikasih garam, kemudian sampai wangi ya, dan dia sampai, mungkin tadi kalau kita blender kan kita harus tambahin air ya. Jadi nanti sambalnya ini yang aku masak ini nanti airnya itu sudah kering guys, karena nanti supaya sambal aku tuh nggak cepat basi ya guys. Kemudian setelah nanti dia agak kering, kemudian sudah berubah warna dan juga wangi ya, aku matiin apinya dan aku tunggu sampai dingin ya teman-teman. Jadi aku kalau nyambel teri itu aku emang biasakan sambalnya tuh tunggu sampai dingin baru aku masukin semua yang udah digoreng guys. Itu fungsinya supaya teri nanti itu tetap crunchy ya teman-teman. Ini kita udah dinginkan ya, tinggal kita masukin dan diaduk-aduk. Ini makannya pakai nasi panas ya, kemudian mungkin lalapnya ada lalap selada ataupun yang lainnya ya, itu enak banget. Karena sambal balado ini ada baksonya, ada terinya, ada terongnya, enak banget. Kalau mau ditambahin lalap juga boleh, timun ya teman-teman. Dan terima kasih yang udah nonton vlog aku ya. Selamat siang, jangan lupa makan siang guys, apapun makanannya. Yang penting itu citra rasa kita sendiri ya, karena selera kita sendiri. Karena kalau udah selera kita sendiri tuh pasti makannya lahap ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, follow, share, and comment. Bye bye.